Bayangkan orang begitu banyak persoalan hidupnya nggak pernah datang ke pengajian. Masya Allah, stresnya banyak. Masalahnya 1000, ilmunya cuma 100, minus. Itu yang terjadi kemudian banyak yang akhirnya dia jauh dari Allah. Ya, karena apa? Dia nggak mau mendekat kepada nasihat-nasihat kebaikan yang datang dari Allah ataupun dari nabinya. Al-maqalatu tsaniyatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada makalah yang kedua ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian sering-sering ya datang ke ulama, duduk ke ulama. Maksudnya apa? Sering ngaji. Mujalasah itu artinya sering duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat ulama, nasihat kebaikan. Ini perintah Nabi. Hendaklah kalian sering datang kepada ulama, sering duduk-duduk untuk mendengarkan pengajian. Kenapa? Itu untuk memupuk iman kita. Iman kan yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Pupuknya apa? Ya salah satunya seperti ini. Sering mendengarkan nasihat pengajian. Kalau habis itu kan naik iman kita, stabil. Tapi ketika di masyarakat lagi pekerjaan berat, macet di jalan, dengar istri ngomong gini, kemudian anak ngeluh begini, tetangga begini, turun lagi, marah lagi, sebel lagi, ya kan? Datang lagi ke pengajian. Begitu ngecasnya iman itu sering-sering datang ke pengajian. Ya. Bayangkan orang begitu banyak persoalan hidupnya nggak pernah datang ke pengajian. Masya Allah, stresnya banyak. Masalahnya 1000, ilmunya cuma 100, minus. Itu yang terjadi kemudian banyak yang akhirnya dia jauh dari Allah. Ya, karena apa? Dia nggak mau mendekat kepada nasihat-nasihat kebaikan yang datang dari Allah ataupun dari nabinya. Nah ini perintah Nabi suruh ya kepada ulama. Ya. Kemudian wa istima'il kalamil hukama, sering-sering mendengarkan kalimat-kalimat atau perkataan yang bijaksana. Ya, jangan perkataan yang katakanlah membuat dia itu marah. Ada orang minta nasihat, saya lucu banget. Udah minta nasihat kepada saya, Ustaz, saya ini ada persoalan waris. Ya, gimana? Ya, cerita, wah nggak bisa, nanti harus dikumpulin keluarganya, ya anak-anaknya. Ya, jadi ceritanya suaminya dulu meninggal punya mobil, ya mobil Avanza tahun berapa lah, 2000-an lah. Dan ketika suaminya meninggal udah nggak ada yang ngurus, anak-anaknya juga nggak ada ngurus mobil itu. Dulu anak yang keduanya tuh mungkin paling ngurus kepada ayahnya, ya. Sehingga pernah ngomong bapaknya sebelum meninggal, udah mobil itu untuk yang kedua saja, anak yang kedua. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah setelah mobil ini laku duitnya untuk yang kedua semua, tapi anak-anaknya gimana? Oke. Akhirnya ya sudah, nanti saya ke sana. Di dalam fikih, dalam hukum Islam, wasiat itu walaupun baik dari almarhum berkaitan dengan harta ya, maksimal ditunaikan 30%. Maksimal ditunaikan 30%. Berapa uang yang ada? Setelah mungkin untuk ngasih yang jualin mobil, itu dapat uang 60 juta bersih. Oke. Wasiatnya kepada anak yang kedua suruh kasih semua. Jangan. Emang anaknya kaya semua lah, anaknya udah susah juga. Makanya jangan meninggalkan generasi yang lemah. Nanti berantem gara-gara itu. Ya sudah. Akhirnya maksimal 30% dikasih ke anak yang itu tuh 18 juta. Ya kan? Deal, ibunya udah deal, anaknya deal. Kemudian siapa saja ahli warisnya? Istrinya dapat 1/8 kalau dalam fikih karena punya anak. Anak perempuannya ada berapa sisanya? 1, 2, ya, 3 anak perempuannya tuh yang ada. Kemudian anak lakinya 2. Berarti hitungannya dengan ibunya
8/8. Ibunya dapat 1/8, anak laki-lakinya 2/8 masing-masing, perempuan yang 3 1/8 semua. Qadarullohnya pas, anak perempuan dapat 5.250.000, anak laki-lakinya dapat 10.500.000, pas habis. Udah gitu, udah jelas hukumnya, udah nanya lagi kepada tetangganya. Adil enggak ini? Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, terserahlah. Orang dipakai hukum Allah, nanya lagi sama tetangganya. Wah itu enggak benar itu. Ini kan hibah ini, udah itu untuk emak aja semua sama anak yang kedua. Ya sudah, saya bilang. Ya karena mungkin pengen dapat banyak. Ini memang harta itu, mohon maaf, bisa merubah orang. Karakter orang bisa berubah karena harta. Jangan sampai harta itu nggak ada apa-apanya, habis. Jangan sampai merubah karakter orang, merubah persaudaraan kita. Ya ini jangan sampai. Makanya, nasihat kebaikan dari Allah dengarkan, walaupun pahit. Ya, lakukan walaupun berat, tapi nanti dapat berkahnya, dapat hikmahnya, kan gitu. Kan orang gitu kan gitu. Berat banget nih. Iya, lakukanlah. Ya, makanya sering ngomong saya itu, ada quote yang bagus itu, lakukanlah kebaikan, ya, walaupun berat, ya, walaupun katakanlah susah. Karena kebaikannya akan terus ada, ya, dan lelahnya akan hilang sebentar saja. Dan tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan hatimu, karena senangnya akan hilang dan dosanya akan terus bersama. Tuh. Ingat gak? Mudah-mudahan bisa menangkap. Lakukanlah kebaikan walaupun itu berat dan menyusahkan, karena susahnya sebentar saja. Dan kebaikannya akan terus bersama kita. Dan tinggalkan dosa walaupun itu menyenangkanmu, karena senangnya akan hilang dan dosanya akan terus bersama kita. Itu kalam para hukama, ya, kalam para orang-orang ahli hikmah. Supaya apa? Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita petunjuk dan dihindarkan dari hal-hal yang buruk, dan Allah senantiasa membimbing kita.